Halo Sobat Buku, apa kabar? Kali ini buku baruku akan mereview 2 buah buku yang membahas tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Bukunya seperti apa? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya, 2 buah buku yang membahas kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Buku pertama merupakan buku board book dari serial Halo Balita Kisah Nabi. Dan buku kedua adalah sebuah buku non-board book atau paperback ya, soft cover dari serial Kisah Nabi dan Rasul yang diterbitkan oleh Ceklik Media pada tahun 2019. Seperti apa sih isi bukunya ya? Yuk kita lihat. Yang pertama dari board book dulu. Saya suka sekali buku-buku board book yang diterbitkan oleh Pelangi Mizan ya. Salah satunya dari serial Halo Balita Kisah Nabi ini. Halo Balita Kisah Nabi. Kisah Nabi Isa alaihi salam, penulis Iwan Iswandi. Pada halaman sampul kita akan melihat seorang bayi yang sedang digendong. Kelihatannya dia sedang tersenyum dan berdoa. Siapa ya dia? Yuk kita baca bukunya. Tersebutlah seorang perempuan yang rajin beribadah. Namanya Maryam. Suatu hari, Maryam pergi meninggalkan Baitul Maqdis. Rupanya, Maryam sedang mengandung, padahal dia belum bersuami. Maryam juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Bayi dalam kandungannya pemberian Allah semata. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang tidak baik, tidak boleh dilakukan, dan tidak disukai oleh Allah. Kita lanjut ya bacanya. Berhari-hari Maryam berjalan hingga tiba di suatu desa. Di tempat itulah dia menunggu bayinya lahir. Kandungan Maryam pun semakin membesar. Tidak lama kemudian, bayi laki-laki titipan Allah itu hadir. Alhamdulillah, ucap Maryam. Maryam merasa lapar dan dahaga. Jangan bersedih, di bawahmu ada sungai kecil. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, ujar malaikat Jibril. Maryam pun menggoyangkan pohon kurma. Dengan izin Allah, kurma matang berjatuhan. Maryam memakan kurma dan meminum air sungai itu. Maryam kembali ke desanya. Semua tetangga terkejut melihatnya menimang bayi. Mereka menyangka Maryam sudah melakukan perbuatan tercela. Namun, Allah memberi petunjuk kepadanya untuk tidak berbicara. Lalu Maryam pun memberi isyarat agar mereka bertanya kepada bayinya. Mereka tidak percaya, mana mungkin bayi yang baru lahir bisa berbicara. Aku hamba Allah, kelak Allah memberiku kitab suci dan menjadikanku seorang nabi. Orang-orang terperangah mendengarnya. Ternyata benar, sang bayi dapat berbicara. Dialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam namanya. Selesai. Ya, pada board book Halo Balita Kisah Nabi ini kita bisa melihat tadi ya, ternyata di dalamnya banyak yang bisa dijadikan bahan diskusi pada anak usia dini. Karena buku board book ini ditujukan untuk anak usia dini, usia sekitar 2 hingga 5 tahun ya, usia preschooler, memang pembahasannya sangat ringan. Ya, kisah tentang Ibunda Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, di mana pada saat bayi ya baru lahir, seketika itu juga Nabi Isa memiliki mukjizat, yaitu dapat berbicara kepada kaum yang mempertanyakan tentang kesalihan Ibunda Maryam. Buku board book ini sudah lama sekali dicetak, kemudian dicetak ulang dengan penambahan semacam kuis di dalamnya ya, games interaktif. Sesudah membaca buku, kita bisa memberikan pertanyaan kepada si kecil yang ada dalam buku ini, seperti ini. Di manakah Maryam beristirahat? Yuk kita cari yuk. Kita bisa cari di mana ya kira-kira
Ini bukan. Sepertinya bukan. Apakah ini? Bukan. Gitu. Jadi bisa tanya jawab dengan si kecil supaya lebih interaktif lagi bukunya. Kemudian kita bisa tunjuk di mana ya? Ini gitu. Kemudian di games satu lagi, ada 2 games ya. Kita bisa mengajak si kecil berhitung dan mencocokkan jumlah tangkai kurma dengan angka yang ada di sebelahnya. Seperti itu. Selain boardbook Halo Balita Kisah Nabi Isa ini, masih ada 9 judul lainnya. Saya sudah pernah membahas tentang kisah Nabi yang lainnya, silahkan cek pada link di atas. Buku selanjutnya, Kisah Nabi Isa alaihi salam juga, yang ada dalam serial Kisah Nabi dan Rasul terbitan Ceklik Media. Kita baca ya. Seri Kisah Nabi dan Rasul, Kisah Nabi Isa alaihi salam. Penerbit Ceklik Media, ilustrator AM Studio. Wah. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Maryam dan memberitahukan bahwa ia akan memperoleh anak laki-laki yang saleh. Benar saja, Maryam pun mengandung lalu melahirkan bayi tanpa ayah. Sehingga banyak orang memperolok dan menghinanya. Aku adalah Isa. Aku diturunkan kepada kitab Injil. Allah telah memilihku menjadi nabi, memerintahkanku untuk berbuat kebaikan, mendirikan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tuaku serta tidak tenggelam dalam maksiat. Allah memberiku keselamatan pada hari lahirku dan kematianku, juga pada hari kebangkitan pada hari kiamat nanti, kata Isa saat ia masih bayi. Mendengar hal itu, orang-orang berhenti menggunjing. Mereka percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah orang istimewa. Nabi Isa alaihi salam pun tumbuh dewasa. Pada suatu hari, ia meminta tolong salah satu sahabatnya untuk membeli perbekalan berupa 3 potong roti. Namun, 1 potong roti dimakan oleh sahabatnya itu. Saat Nabi Isa alaihi salam menanyakan salah satu rotinya, sahabatnya menjawab bahwa uangnya hanya cukup untuk membeli 2 potong roti. Beberapa kali ia menanyakan hal yang sama. Jawaban sahabatnya pun tetap sama. Nabi Isa alaihi salam mengambil 3 tumpukan pasir, 1 untuknya, yang lain untuk kedua sahabatnya. Ia berdoa. Dalam sekejap, pasir itu berubah menjadi emas. Wow. Nabi Isa alaihi salam berjanji akan memberikan emas itu jika sahabatnya mengakui perbuatannya. Maka, sahabatnya itu mengaku emas itu menjadi miliknya. Tapi, ia dilarang mengikuti Nabi Isa alaihi salam lagi. Setelah Nabi Isa alaihi salam dan sahabatnya yang lain pergi, 3 pencuri datang, membunuh sahabat yang memakan roti tadi, lalu mengambil semua emasnya. Salah satu pencuri pergi membeli roti yang kemudian ia beri racun untuk kedua temannya agar bisa menguasai semua emas itu. Sementara itu, ternyata kedua teman pencuri itu juga berniat jahat. Setelah kembali dari membeli roti, pencuri itu disergap dan dibunuh oleh kedua temannya. Kedua temannya amat senang mendapatkan emas, lalu melahap kedua roti itu. Tak berapa lama, mereka ikut meninggal. Sementara itu, Nabi Isa selalu membantu orang dengan berbagai mukjizatnya. Ia menyembuhkan orang dari penyakit kusta, membuat orang buta bisa melihat lagi, dan membuat burung-burung hidup dari tanah liat. Pada suatu hari, kaumnya meminta Nabi Isa alaihi salam untuk menghidupkan orang mati. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mati itu hidup kembali. Pengikut Nabi Isa alaihi salam pun semakin banyak. Hal ini membuat para pembesar Yahudi tidak menyukainya.
Hingga suatu saat, Nabi Isa alaihi salam dan para pengikut setianya yang disebut Al-Hawariyun terdampar di padang pasir yang tandus. Tak ada makanan sama sekali di sana. Wahai Isa putra Maryam, dapatkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Kata salah satu pengikutnya. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu betul-betul beriman, jawab Nabi Isa alaihi salam. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram hati kami, dan kami yakin bahwa engkau berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu, ujar mereka. Nabi Isa alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidangan pun turun dari langit untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seseorang pun di antara umat manusia. Sementara itu, para pembesar Yahudi bekerja sama dengan pasukan Romawi, mengejar Nabi Isa dan para pengikutnya. Hingga suatu hari, Nabi Isa alaihi salam terkepung. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melindungi Nabi Isa alaihi salam dengan cara mengubah wajah pengikut Nabi Isa alaihi salam yang berkhianat. Ia bernama Yudas. Yudas menjadi mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya, Yudaslah yang ditangkap oleh pasukan Romawi, sedangkan Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya. Selesai. Gimana? Kalau dari serial kisah Nabi dan Rasul yang diterbitkan oleh Ceklik Media ini, isi cerita di dalamnya lebih kompleks ya, dan lebih menegangkan, sehingga menurut saya seri kisah Nabi dan Rasul terbitan Ceklik Media ini memang cocoknya dibacakan pada anak usia di atas 5 tahun gitu ya. Atau mungkin beberapa narasi yang ada di dalam buku bisa kita ubah dengan narasi yang sesuai dengan anak usia dini. Atau mungkin ada beberapa cerita yang bisa kita skip dulu ya, tentang kisah pengkhianatan temannya Nabi Isa alaihissalam ya. Ketika memakan roti, kemudian ada 3 orang pencuri yang datang seperti itu. Selain kisah Nabi Isa alaihissalam, masih ada 5 kisah Nabi ya, yang kita bisa lihat di belakangnya. Ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan Nabi Adam alaihissalam. Urgensinya saya membahas tentang kisah Nabi ini memang banyak yang tanya ya, buku apa sih yang bagus untuk mengisahkan kisah-kisah Nabi kepada anak? Menurut saya, sebaiknya dilihat lagi usia anak gitu ya. Referensi apa sih yang sebaiknya diterima oleh anak usia dini? Kalau misalnya anaknya masih seusia dengan usia anak saya, usia dini ya, 2-5 tahun gitu. Ketika udah 5 tahun dan referensi cerita dia tentang nabi-nabi ya, udah tahu nama-nama nabi, kemudian mukjizatnya, kemudian hal apa yang ajaib yang dilakukan oleh nabi tersebut, walaupun tidak semuanya, kita bisa membahas ke tahapan yang lebih lagi. Biasanya saya menggunakan buku ensiklopedia tentang kisah Nabi dan Rasul. Karena kita bisa merunut nih ceritanya, kisah nabinya dari penciptaan Nabi Adam hingga turunnya Nabi Muhammad SAW. Itu dia tadi review buku baruku. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah!